Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari teman-teman pada kesempatan kali ini? Semoga teman-teman sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala hajatnya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai soal-soal terbaru SJT dan PCK dari bimbelbelajar.com. Sebelum kita menuju ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Karena apabila teman-teman melakukan like, share, komen, dan subscribe, channel kami akan terus berkembang dan akan selalu nge-share mengenai soal-soal terbaru dan soal-soal seputar dunia pendidikan yang up to date. Oke, let's go. Kita ke nomor yang pertama. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Teknologi apapun boleh digunakan karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya. B. Demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dari negara lain sebaiknya dibatasi penggunaannya. C. Teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri dan identitas bangsa tidak terpengaruh. D. Teknologi asing sifatnya netral, pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Jadi ini ada kalimat kita sebagai guru dalam membahas teknologi dan globalisasi. Dan ada siswa yang menyatakan bahwa kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain karena adanya perputaran nilai. Jadi jati diri bangsa tidak terpengaruh. Jadi kita bahas mulai dari opsi A, teknologi apapun boleh digunakan karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya ya. Walaupun teknologi itu sangat luas, tetapi harus ada batasan dalam menggunakan dan ada etika menggunakan media sosial. Jadi opsi A ini kurang tepat. Selanjutnya, demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dibatasi. Ini juga kurang tepat karena teknologi juga memiliki dampak positif seperti informasi mudah. Lalu produk-produk dari negeri kita bisa diketahui oleh negara lain. Jadi oke, kita bahas mengenai soal yang ini. Ini jadi permasalahannya jati diri bangsa tidak terpengaruh karena adanya teknologi. Jadi kira-kira jawaban mana ya yang tepat ya teman-teman? Oke, kita lihat mulai dari opsi yang D, yang di mana teknologi asing sifatnya netral atau teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri dan identitas bangsa tidak terpengaruh. Oke, coba teman-teman dianalisis kira-kira jawaban mana sih yang tepat dari soal ini. Jangan lupa dijawab ya teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Sebagai wali kelas, dalam rapat kenaikan kelas ada salah seorang siswa yang berada di bawah perwaliannya, dipertimbangkan tidak naik kelas. Padahal diketahui bahwa siswa bersangkutan adalah anak pejabat yang sebaiknya A. Mengusulkan adanya pertimbangan khusus untuk kenaikan kelas bagi anak seorang pejabat. B. Menjelaskan bahwa anak yang dipertimbangkan tidak naik adalah anak seorang pejabat daerah. C. Memperjuangkan agar anak seorang pejabat tersebut dapat naik kelas. Atau D. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Jadi, walaupun anak pejabat, walaupun anak orang tuanya memiliki jabatan tertentu, kita harus tetap adil ya teman-teman, karena
dan memiliki sifat keadilan di dalam pendidikan. Jadi yang tepat adalah D, menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat. Jadi opsi A dan A, B, C ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang ketiga. Anda mendapatkan kelas yang salah satu siswanya suka berbicara sendiri dengan keras sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa lain. Sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan kesempatan berbicara secara proporsional sesuai tema pembicaraan. B. Mendengarkan keluhan-keluhan siswa lain dan selanjutnya menegur siswa senang berbicara. C. Menegur secara langsung siswa yang sering berbuat usil karena bicaranya terus-menerus. D. Memberikan arahan pada siswa yang usil untuk tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu. Ya, jadi ada anak yang suka berbicara sendiri. Ya, kita mulai dari opsi yang D, yang C, menegur secara langsung. Ini juga kurang tepat. Ya, mungkin siswa tersebut ingin berbicara di depan teman-temannya. Ya, jadi kalau menegur kurang tepat, lalu memberikan arahan pada siswa yang usil, ini juga kurang tepat. Karena ketika ada siswa yang ingin berbicara, kita harus memberikan kesempatan siswa tersebut berbicara sesuai dengan temanya, misal sesuai pembicaraan, gitu ya. Jadi siswa menyadari bahwa berbicara itu harus sesuai dengan proporsinya. Lalu mendengarkan keluhan siswa lain dan menegurnya juga sama. Jadi jawaban yang tepat adalah A, memberikan kesempatan berbicara secara proporsional sesuai tema pembicaraan. Soal yang keempat, seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga ada satu siswa yang selalu izin tidak mengikutinya dan membawa surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memberikan siswa tersebut bebas beraktivitas pada jam olahraga di sekolah. B. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasan tidak diperbolehkan mengikuti olahraga. C. Memanggil orang tua siswa untuk menjelaskan kondisi sakitnya siswa tersebut. D. Mempercayai saja surat keterangan dokter yang menerangkan sakit. Jadi, kita sebagai guru harus aktif dalam mencari informasi. Kita mulai dari opsi yang D, ini kurang aktif ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang A, memberikan siswa tersebut bebas beraktivitas pada jam olahraga sedangkan memang kondisinya sakit, jadi jawabannya akurat tepat. Lalu untuk yang B, mencari tahu sakitnya atau memanggil orang tua. Nah, jadi kita harus mencari tahu siswa dan alasan tidak diperbolehkan mengikuti olahraga itu apa. Tidak hanya dari orang tua, bisa dari temannya, dari rekannya. Sebelum ke soal selanjutnya, jangan lupa teman-teman melakukan like, share, komen, dan subscribe di channel kami bimbelbelajar.com agar kita selalu men-share soal-soal terbaru mengenai SJT dan PJK dan soal-soal tidak hanya dari orang tua. Jadi sumbernya terima kasih. Dan bisa cross-check informasinya. Oke, selanjutnya soal yang kelima. Anda sedang menikmati liburan bersama keluarga. Ananda bertemu atasan yang sedang berlibur juga. Ia membicarakan terkait pekerjaan saat bertemu. Ia membahas beberapa rincian pekerjaan yang harus dikerjakan saat libur berakhir. A. Mengingatkan bahwa liburan tidak baik membahas pekerjaan. B. B. Mengingatkan akan keluarganya sedang menunggu. C. Mendengarkannya sejenak dan pamit untuk melanjutkan liburan. Dia menyetujuinya dan siap mengerjakan tugas. Oke, jadi ada atasan yang sedang berlibur dan ingin membahas pekerjaan. Jadi kita harus tetap profesional dan mendengarkan apa yang diminta atau yang dilakukan atasan. Jadi kita sebaiknya jawabannya tepat adalah C, mendengarkan sejenak dan pamit untuk melanjutkan liburan. Lalu untuk menyetujui dan siap mengerjakan tugas, ya ini juga kita pada saat itu kita sedang libur, tetapi kalau konteksnya sudah libur ya kita harus
nanti beralasan untuk dilakukan setelahnya. Jadi jawaban D kurang tepat karena kita sedang berhubung dengan keluarga. Lalu yang A juga kurang tepat. Selanjutnya B mengaitkan akan ini juga kurang tepat. Jadi kita harus tetap mendengarkan dan pamit untuk melanjutkan liburan karena harus tetap ada waktunya tertentu ya teman-teman. Oke, next ke soal yang keenam. Perusahaan menugaskan Anda untuk melakukan survei pekerjaan karyawan di perusahaan cabang. Saat tiba di sana, tidak ada yang mengetahui bahwa Anda adalah utusan mereka menganggap Anda sebagai salah satu pelanggan. Anda melihat mereka banyak melakukan kesalahan saat melayani pelanggan. A. Langsung menegur mereka untuk memperbaiki caranya. B. Melapor kepada atasan dan meminta instruksi terbaik. C. Melapor kepada atasan dan meminta pemakluman atasan atas kekeliruan pada karyawan. D. Melapor pada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan. Jadi jawaban yang tepat adalah, nah karena kita melakukan survei, jadi kita diam-diam. Jadi kita melakukannya setelah kegiatan tersebut ya, jadi tidak langsung. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu jawaban yang B, lapor kepada atasan dan minta instruksi ini juga kurang tepat. Jadi kita melaporkan kepada atasan dan memperbaiki pelayanan dan menegurnya. Jadi kalau ini kurang hanya melapor dan meminta instruksi yang terbaik. Jadi belum ada upaya untuk melakukan kesalahan dari yang kurang betul menjadi lebih baik. Jadi yang C ini juga kurang tepat ya. Karena di sini belum ada perilaku untuk merevisi atau memperbaiki ya. Kita sebagai dan survei harus tetap mengingatkan terlebih dahulu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Melapor kepada atasan dan menegur agar memperbaiki pelayanan. Bedanya dengan yang B ini hanya meminta instruksi terbaik, bukan memberikan masukan. Hanya meminta saja, teman-teman. Oke. Selanjutnya ke soal yang ketujuh. Anda sedang dalam perjalanan untuk berlibur, tiba-tiba ada kerumunan yang terjadi, ada kejadian kecelakaan. A. Saya akan berhenti untuk melihat sejenak. B. Saya berlaju dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan susulan. C. Saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. D. Saya akan mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenal. Ya, kita lihat mulai dari opsi A, berhenti untuk melihat sejenak. Ini juga kurang tepat. Lalu ada saya berlaju dengan hati-hati. Ini berarti hanya mengutamakan diri sendiri. Nah, untuk yang C, saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang saya kenali. Jadi, kalau yang ini hanya melihat. Nah, kalau ini memastikan kalau itu adalah bukan orang yang saya kenali. Jadi, mungkin nanti ada bantuan atau informasi ke keluarga korban. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Ini hanya mengurus ya. Kalau mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenal. Berarti kalau tidak kenal ya sudah. Kalau ini memastikan ya. Gitu perbedaannya teman-teman. Oke, ke soal yang selanjutnya, nomor 8. Anda melakukan penjualan secara online saat produk sudah ditransfer. Ternyata pemesan mengatakan bahwa pesanannya salah dan meminta uang kembali. Tidak ada aturan tertulis apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak. A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. B. Saya tidak mengembalikan uang dan tetap mengirim sesuai pesanan. C. Saya mengirimkan pesanan yang dia inginkan tanpa mengembalikan uang. D. Saya meminta pengertiannya sebab hal tersebut adalah kesalahan. Sudah transfer tapi ternyata pesanannya salah. Jadi kita sebagai penjual harus amanah ya teman-teman. Jadi jawaban yang menunjukkan sikap tersebut adalah
A, saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. Kalau yang B tidak mengembalikan uang, kurang aktif ya teman-teman, kurang menyelesaikan masalah, mengirimkan pesanan yang dia inginkan tanpa mengembalikan uang ini juga salah karena pesanannya salah. Lalu meminta pengertian sebab hal tersebut adalah kesalahan, ini hanya meminta pengertian. Sedangkan customer kita menginginkan uangnya kembali. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. Oke, next ke soal yang 9. Anda sedang berkunjung ke sebuah tempat untuk melakukan tugas dari perusahaan. Anda menggunakan WC umum yang disediakan. Saat selesai, ternyata ada orang yang berjaga dan meminta retribusi. Anda tidak membawa uang tunai yang cukup. Tindakan yang tepat adalah A. Saya memberikan uang seadanya. B. Saya membayar menggunakan kartu kredit jika diterima. C. Saya meminta pekmalukman dan diskon. D. Saya menelpon atasan untuk membayar tagihannya sebab saya sedang bertugas. B. Jawabannya tepat adalah, ya kalau saya memberikan uang seadanya berarti kalau hanya 500 rupiah bagaimana? Jadi kurang tepat ya jawaban yang A. Lalu jawabannya B, membayar menggunakan kartu kredit sedangkan yang WC umum terkadang tidak ada fasilitas tersebut ya teman-teman. Lalu yang C, meminta pemakluman dan diskon. Ya ini mungkin jawaban yang tepat. Kita izin terlebih dahulu kalau membayar uang segini bagaimana ya gitu. Jadi kalau yang A ini hanya memberikan uang. Kalau yang C ini meminta maaf atau meminta diskon. Jadi C jawaban yang tepat. Kalau menelpon atasan ini kurang tepat ya. Karena ini bukan hanya urgent mengenai pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, saya meminta pemakluman dan diskon. Soal terakhir, Miki memiliki sebuah restoran. Restoran tersebut sudah mulai maju dan memiliki banyak pelanggan. Suatu hari Miki memperhatikan banyak pesanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum tersedia. Akibatnya banyak pelanggan yang protes. Jika Anda adalah Miki, maka tindakan yang tepat adalah A. Saya akan menyediakan tempat bermain untuk anak-anak agar mereka tidak bosan saat menunggu hidangan. B. Saya menyediakan spot untuk berfoto agar mereka senang saat menunggu. C. Saya menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. D. Saya meminta saran dari pelanggan terkait solusi terbaik yang sesuai. Jadi jawaban yang tepat ketika pesanannya itu diselesaikan dengan cukup waktu yang lama sehingga banyak pelanggan yang protes. Jadi tindakan mulai dari A menyediakan tempat bermain. Ini juga kurang tepat ya karena permasalahannya ini adalah pesanannya lama ready-nya. Lalu menyediakan spot ini juga sama. Lalu yang C saya menambah karyawan. Jadi ini adalah solusi yang terbaik ya teman-teman. Menambah karyawan agar lebih cepat dalam melayani. Lalu saya meminta saran sedangkan ini sudah memberikan saran ya mengenai pesanannya lama. Oke, dan kita harus aktif nah, sebagai pemilik dan memberikan solusi terbaik. Jadi jawabannya tepat adalah C, saya menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari konten-konten kami. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com agar keberlanjutan channel kami agar nge-share soal-soal mengenai dunia pendidikan bisa selalu hadir ya teman-teman. Terima kasih.